Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Abdillah, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan mengulas beberapa kejadian ataupun studi kasus yang terjadi pada 25 tanggal 28 Agustus kemarin, yaitu demonstrasi besar-besaran di Jakarta, di mana demonstrasi ini dipicu oleh kenaikan tunjangan kepada pejabat DPR, dan di sini demonstrasi besar-besaran terjadi kembali, lebih besar lagi di tanggal 29 sampai 31 Agustus kemarin. Sampai di Medan dan di Makassar dan di Surabaya sendiri terjadi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh dengan ojol yang ditabrak oleh anggota BRIMOB. Gimana? Mengapa demonstrasi ini terjadi di Jakarta? Karena dipicu oleh dengan kenaikan tunjangan kepada seluruh pejabat DPR, yang dimana masyarakat merasa diperas dan merasa bahwa masyarakat ini hanyalah sumber usaha mereka, di mana tunjangan yang dinaikkan dan masyarakat yang merasa diperas karena pajaknya yang selalu meningkat. Bukan hanya itu saja yang terjadi yang menjadi pemicu, tapi ada beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu adalah orang yang tolol sedunia. Itu saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, karena kalian pasti tahu siapa itu orangnya. Dan karena ucapan itu sudah dilanturkan oleh beliau, maka kemarahan masyarakat yang tidak ikut andil itu juga memuncak. Elemen masyarakat bukan hanya mahasiswa yang ikut demonstrasi tersebut, karena dari tindakannya yang sering jiwanya itu tidak bersih, mengatakan ataupun melontarkan kata-kata kotor kepada masyarakat. Di lain sampingnya adalah beberapa bulan sebelum terjadinya demonstrasi, yaitu ada salah satu anggota DPR yang baru dilantik 1 minggu itu sudah melakukan korupsi, di mana korupsi tersebut terjadi kepada orang itu karena orang itu merasa tidak puas jiwanya, merasa takut. Makanya dampak kepada sosial, kepada seluruh masyarakat itu bersuara, sehingga dirinya harus diringkus ke penjara. Namun yang menjadi perbincangan lagi, tempat penjara oleh para DPR itu, para pejabat itu mungkin hanya paling maksimal 10 tahun. Sedangkan kemarin saja ada kasus maling timpel yang itu sudah nenek-nenek yang penjaranya 5 tahun, itu cuma singkong. Coba saja mereka yang sudah DPR itu yang sudah melakukan korupsinya sampai bertriliunan, itu paling lamanya 10 tahun. Itu keluarganya di rumah itu sudah semuanya sudah mewah-mewah. Makanya di sini perampasan aset mulai digemuruhkan oleh elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa. Maka dari itu dampak negatif dari korupsi itu
kepada dirinya sendiri ataupun kepada sosial, yang adalah keburukan yang tidak bisa kita hindari. Kenapa mereka harus korupsi? Karena mereka jiwanya sudah dirasuki oleh nafsu-nafsu yang buruk, yang tamak rakus kepada hak-hak orang lain yang bukan haknya. Maka di sini elemen masyarakat menyuarakan semua amarahnya di demonstrasi yang terjadi 2025 tanggal 28 Agustus kemarin. Maka dari itu, kita semua sebagai generasi muda, bagaimana kita menjadi orang-orang yang walaupun kita menjabat apapun, yang kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Karena kenapa? Karena setidaknya kita, karena sedikit yang kita ambil, maka dosanya itu akan kita, dan balasannya bukan cuma di akhir, di dunia. Karena kenapa? Karena ada salah satu yang kemarin yang dijarah oleh masyarakat karena perkataannya, karena tindakannya yang joget-jogetan. Masyarakat itu merasa bahwa masyarakat yang kerja bontang-banting tulang, mereka yang hanya duduk dan joget-jogetan di dalam ruangan, itu yang menjadi pemimpin kemarin pas waktu demonstrasi itu terjadi. Maka dari sini, mari kita jaga jiwa kita, selalu bersih, selalu takut terhadap yang bukan hak kita. Kalau sudah bukan hak kita, ya jangan diambil, jangan. Yang sudah bukan hak kita, yang bukan takdir kita, jangan kita ambil. Cukup syukuri apa yang ada, jalani, tanggung jawabkan apa yang sudah menjadi amanah kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sedikit saja, semoga bermanfaat. Saya Arif Abdillah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.